Haleluya, saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Pagi hari ini mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur dengan segenap hati, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Kami bersyukur, kami memuji atas kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari yang mengasihi Tuhan bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari yang mau katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Berkatilah kami dengan sebagian kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi dasar untuk kami melangkah sepanjang hari ini, menjadi dasar untuk kami berpegang teguh, berharap, tetap kuat, semangat untuk kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa ucapan syukur kami dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur Bapak Ibu ya. Sekalipun tadi internet sempat mati mendadak, kita nggak tahu Bapak Ibu dikarenakan apa. Tapi semua bisa teratasi, dilewati bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan bawakan satu renungan. Dimulai dari semalam saya bermimpi Bapak Ibu Saudara. Saya bermimpi kendaraan yang kami miliki itu dikotak-katik oleh orang lain tanpa seizin kami Bapak Ibu. Jadi saya mimpi itu kendaraan dioprek-oprek, dikotak-katik tanpa seizin saya. Nah dalam mimpi tersebut saya marah Bapak Ibu Saudara. Saya marah, saya kecewa, saya mengeluh kepada orang tersebut Bapak Ibu. Karena siapa ini orang kok berani mengkotak-katik kendaraan yang kami miliki. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara dalam mimpi tersebut, kendaraan tersebut adalah milik orang tersebut yang dititipkan kepada kami. Jadi saya sudah marah-marah, saya sudah kecewa dan seterusnya. Ternyata kendaraan tersebut milik orang tersebut yang dititipkan kepada kami. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, ketika hidup kita dikutak-katik oleh Tuhan, diproses, dibentuk, atau apalah namanya, seringkali kita marah, kecewa, dan mengeluh kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hidup kita ini setelah kita di dalam Kristus sebenarnya dengan sadar, dengan penuh kesadaran penuh Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kesadaran bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi Bapak Ibu, tapi milik Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak tokoh di Alkitab yang hidupnya dikotak-katik oleh Tuhan. Meski demikian pada akhirnya Bapak Ibu, mereka tidak marah, tidak kecewa, tidak mengeluh dan sebagainya kepada Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu, Maria. Bukankah kandungannya miliknya Maria Bapak Ibu? Tapi ketika Tuhan mengotak-ngatik kandungannya, Maria berkata, jadilah padaku seperti yang engkau ingini. Kemudian para murid, bukankah profesi sebagai nelayan adalah milik mereka Bapak Ibu Saudara? Namun ketika Tuhan mengotak-ngatik profesi mereka, mereka mengatakan kami mau ikut engkau. Kami mau dimuridkan, kami mau menjadi penjala manusia. Termasuk Rasul Paulus Bapak Ibu. Bukankah yang dahulu kekayaannya, jabatannya, ketenarannya dan sebagainya semua adalah milik Rasul Paulus. Tapi ketika Tuhan mengotak-ngatik yang dahulu Bapak Ibu, Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, ya, supaya aku memperoleh Kristus. Nah masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun baru yang hidupnya, yang miliknya dikotak-katik oleh Tuhan, diproses, dibentuk atau apa itu namanya Bapak Ibu. Namun pada akhirnya
mereka secara sadar, penuh kesadaran, mereka katakan hidup yang mereka miliki, segala sesuatu yang mereka miliki adalah miliknya Tuhan. Mereka tidak berhak marah, kecewa, mengeluh, dan sebagainya kepada Tuhan. Secara sadar Bapak Ibu, mereka mengatakan Tuhan berhak mengotak-ngatik semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang, ya saya perhatikan ini Bapak Ibu, tidak sedikit orang ketika dalam masalah disuruh melakukan firman nih Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? Oh aku mah bukan Tuhan. Kalau Yesus mudah melakukan firman karena dia Tuhan. Nah sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang seperti ini dalam keadaan diberkati, lalu disuruh melakukan firman, dia katakan aku Tuhan atas hidupku. Yang kumiliki sekarang ini milikku, aku berhak atas semua yang aku miliki. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Banyak orang ketika dalam masalah, disuruh melakukan firman, dia katakan aku bukan Tuhan. Saat diberkati, ketika disuruh melakukan firman Tuhan, dia katakan aku Tuhan. Nah menurut saya Bapak Ibu, orang-orang seperti ini, ya harus perlu dikotak-katik hidupnya oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini perlu hidupnya dikotak-katik oleh Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika dalam masalah, dalam persoalan tantangan hidup, dia tidak berkata seperti sebelumnya tadi. Dia bahkan berkata, benar, aku ini bukan Tuhan. Aku ini hamba. Jadilah padaku seperti yang engkau inginkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menjadi manusia, dia seutusnya manusia seperti kita. Maka dari itu ketika dia diproses, ketika dia mengalami masalah tantangan hidup, bukan karena dia Tuhan, dia mudah melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Tidak, dia lagi jadi manusia sama seperti kita Bapak Ibu. Tapi dalam kesadaran penuh dia katakan, ya dia ini utusan Tuhan, hambanya Allah. Dan dia katakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jangan katakan lagi ketika kita dalam masalah disuruh melakukan firman, kita katakan aku bukan Tuhan. Kita hamba Bapak Ibu, sama seperti Yesus ketika dia menjadi manusia. Nah sekali lagi orang yang sering mengatakan aku bukan Tuhan ketika dalam masalah disuruh melakukan firman, orang seperti ini perlu dikotak-katik hidupnya oleh Tuhan. Supaya dia tidak berkata sama lagi. Melainkan dia berkata seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi. Aku ini hamba, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Aku mau ikut Tuhan, aku mau dimuridkan menjadi penjala manusia. Dia bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, yang dahulu ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi. Sampah semuanya, ku tinggalkan demi pengenalan akan Kristus. Nah sebaliknya tadi orang-orang yang sering mengatakan, aku Tuhan, ketika keadaannya diberkati, disuruh melakukan firman Tuhan, justru sebaliknya dia katakan, aku Tuhan. Aku Tuhan atas hidupku. Orang seperti ini juga menurut saya perlu Bapak Ibu dikotak-katik oleh Tuhan hidupnya. Sangat perlu. Supaya ketika dia dalam keadaan diberkati dan disuruh melakukan firman, dia akan berkata, aku tidak mau menjadi Tuhan atas hidupku. Aku mau Yesuslah yang menjadi Tuhan atas hidupku. Atas semua yang dipercayakan kepadaku. Ingat di awal di mimpi saya tadi Bapak Ibu, semua yang kita miliki sebenarnya miliknya Tuhan. Kita tidak berhak marah, kecewa, mengeluh, termasuk sombong, arogan terhadap apa yang kita miliki. Nah Bapak Ibu, tanpa kita sadari, seringkali kita ini marah, kecewa, mengeluh kepada Tuhan. Ketika apa? Hidup kita dikotak-katik oleh Tuhan. Padahal semua yang kita miliki, termasuk hidup kita, harta benda yang kita miliki, itu hanya titipan Tuhan. Tuhan hanya menitipkan sementara kepada kita. Hanya sementara.
paling 70-80 tahun Bapak Ibu. Itu juga kalau finish sampai usia demikian. Hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak sedikit Bapak Ibu orang-orang yang datang konseling kepada kami sebagai hamba Tuhan mengalami hal yang sama. Mereka marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan mengutak-ngatik keluargaku? Kenapa ada bagian dari keluargaku yang sangat kusayangi? Tuhan ambil. Maksudnya meninggal dunia Bapak Ibu. Kenapa suamiku begini? Kenapa istriku begini? Kenapa anak-anakku begini? Tuhan sedang mengotak-ngatik hidupnya Bapak Ibu. Kenapa bisnisku hari ini begini? Tidak sedikit yang marah, kecewa, mengeluh pada Tuhan karena hidupnya sedang diotak-atik sama Tuhan Bapak Ibu. Nah, meski demikian sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu ya kami tetap mendengarkan dengan baik dan berusaha untuk memfollow up dengan baik juga. Namun tidak lupa Bapak Ibu di ujung dari konseling tersebut kami sampaikan. Ingat loh, kalau hari ini keluarga kita dikotak-katik oleh Tuhan, contohnya tadi kehilangan orang yang dikasihi Bapak Ibu. Ingat loh, itu miliknya Tuhan. Kita tidak berhak marah, protes, mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu sedikit cerita pengalaman saya Bapak Ibu Saudara ya. Saya ini anak yang dibesarkan oleh ibu yang sangat sayang sama saya. Sangat sayang sama saya Bapak Ibu Saudara. Menurut saya terlalu berlebihan ibu saya sayang kepada saya. Setelah saya pikir-pikir, waduh dari 4 bersaudara saya anak kedua disayang habis. Sehingga 9 tahun lalu ketika ibu saya meninggal, tanpa saya sadari Bapak Ibu Saudara, ya, ada satu kotak kecil yang disimpan di hati saya dan saya kunci rapat-rapat, lalu kuncinya saya buang. Nah 9 tahun kemudian Bapak Ibu Saudara beberapa bulan lalu ya, jadi ada seorang hamba Tuhan datang ke Bandung. Dia kakak rohani dari istri saya, ya kenal juga dengan saya Bapak Ibu. Cerita waktu saya ke toilet Bapak Ibu, kami di satu tempat makan seperti itu. Waktu saya ke toilet dia bilang sama istri saya, itu perhatikan Winter tuh ada luka di hatinya. Wah Bapak Ibu Saudara, saya waktu istri saya cerita hal ini, saya langsung bikin tembok Bapak Ibu Saudara ya. Saya langsung bikin tembok. Dan ketika besoknya, ketika saya bersama istri saya cerita-cerita, saya tanya kemarin ngomong apa itu kakak rohaninya. Ya perhatikan itu di Winter ada luka di hatinya. Langsung saya pasang tembok. Saya bilang luka apa? Luka sama bapak saya sudah saya bereskan, tidak ada luka. Luka sama orang-orang yang menyakiti saya sudah saya bereskan, kamu tahu kan. Luka apa lagi? Seperti nada menantang istri saya Bapak Ibu. Tapi hari itu istri saya dengar suara Tuhan dan dia tidak diberitahu oleh kakak rohaninya. Dia bergumul, lukanya apa? Ternyata saya terluka, 9 tahun saya terluka, kecewa, marah kepada Tuhan. Karena orang yang saya sayangi, saya kasihi, diambil oleh Tuhan. Wow Bapak Ibu Saudara, 9 tahun saya simpan itu, kunci rapat-rapat, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu saat itu saya sama istri lagi di sebuah tempat makan juga Bapak Ibu. Waktu istri saya bilang, kamu luka karena kehilangan ibumu. Saya langsung tutup mata saya, nangis sejadi-jadinya Bapak Ibu. Dan pulang dari situ di mobil saya teriak sekencang-kencangnya. Saya marah sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa dia ambil orang yang saya kasihi. Tapi setelah itu saya minta ampun seminta ampunnya sama Tuhan. Seminta ampun minta ampunnya sama Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu hidup kita sedang dikotak-katik sama Tuhan. Jangan marah. Jangan kecewa. Kita sedang dibentuk, diproses oleh Dia. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Pada akhirnya mereka berkata, hidupku bukan aku lagi, semua miliknya Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini akan terus berjalan. Kita harus move on Bapak Ibu. Itu bahasa kerennya. Kita harus move on, harus bergerak maju ke depan.
Tuhan ingin memakai hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi. Kalau hari ini Tuhan kotak-katik hidup kita, ada satu rencana besar yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Ya, di ujung konseling yang saya lakukan bersama istri kepada orang-orang yang konseling kepada kami, saya ingatkan jangan tinggalkan Tuhan. Kami selalu ingatkan itu, jangan tinggalkan Tuhan karena hidupmu sedang dikotak-katik oleh Tuhan. Tambah rusak nanti. Tambah hancur. Di sebaliknya kami katakan percayalah. Setelah kehidupan ini ada kematian dan setelah kematian ada kehidupan lagi. Disitulah kehidupan kita dimulai bersama dengan Tuhan. Kehidupan yang sudah tidak ada sakit penyakit, masalah, persoalan. Di situ kita bisa menikmati benar-benar hadirat Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ujung renungan ini saya ingin ingatkan untuk kita semua, saya percaya ketika kita memberi ruang kepada Tuhan untuk mengotak-ngatik hidup kita, percaya kita nggak akan minder, kita nggak akan kecewa, nggak akan marah ketika kita dalam persoalan apapun. Termasuk kita tidak akan sombong, arogan saat kita diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Sebaliknya, kita akan dengan ikhlas, dengan rela, kita akan terima semua kenyataan itu ketika hidup kita dikotak-katik oleh Tuhan. Dan secara penuh kita sadar Bapak Ibu, bahwa hidup ini harus terus berjalan. Tuhan mau memakai hidup saya. Silakan kotak-katik hidup saya Tuhan. Di akhir renungan ini saya ingin bacakan 2 ayat. Yang pertama Bapak Ibu, Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Yang kedua 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara hidupmu. Mari Bapak Ibu Saudara, nikmati dikotak-katik oleh Tuhan. Biarlah renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kami ingin ucapkan selamat pagi, shalom untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini ada beberapa yang open camp. Selamat pagi Ibu Nur, lalu Ibu Anggi, Ibu Putri, selamat pagi Pak Edi juga ya. Selamat pagi Ibu Tami, lalu ada Bapak Arnold juga, Pak Sulaiman, Pak Yahya, Pak Siswo ya. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom ya. Lalu selamat pagi juga untuk seluruh jemaat Tuhan ya, dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Bapak Indria Guntarayana sekeluarga. Lalu ada Pak Leo Kesek dan Ibu. Kemudian ada Bapak Arif dan Ibu sekeluarga juga ya. Ada Pak Santo juga, lalu ada Bapak James Masi dan Ibu sekeluarga, lalu ada Bapak Leonard Jason. Sini juga ada beberapa pastor, Pastor Ruli ya dan Ibu sekeluarga, lalu ada Bapak Benny dan Ibu sekeluarga, ada Pastor Wigan sekeluarga juga, ada Ibu Meling juga, maaf tadi tidak terlihat ya. Kemudian ada Oma Lydia, Bapak Yotam dan Ibu juga, Pak Jeffrey dan Ibu. Juga yang biasa ikut menyaksikan ada Pak Irfan, ada Pak Budi, Pak Suranta juga yang mohon maaf tidak terlihat di sini. Percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer every morning pagi hari ini Bapak Ibu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih
setiamu Tuhan, besar setiamu. Biarlah Tuhan mengotak-ngatik kehidupan kami setiap hari. Sebab yang kami miliki, termasuk hidup kami, bukanlah milik kami lagi, tetapi miliknya Tuhan. Engkau berhak atas hidup kami, Tuhan. Dan kami mau merelakan, mengikhlaskan, menerima setiap kenyataan yang terjadi. Sebab di balik semuanya ada rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Hari ini mungkin kami tidak mengerti, tapi kami percaya satu saat nanti Tuhan akan singkapkan dan buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah, hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala sesuatu. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan berkat bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung, nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan anak Bapa yang dikasihi murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Terima kasih kita semua, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pak Winter, thank you Ibu Kiki. Terima kasih semua, semangat. Terima kasih Pak Winter. Terima kasih Pak Winter. Halo Pak Sulaiman, Saudara Putri.